Jangan cuma karena konser, kalian beranggapan Arab Saudi itu sekarang negaranya bebas. Untuk konser yang kemarin itu diadakannya itu di pinggir jalan. Beberapa kali kalau saya ke Riyadh, saya melewati kawasan situ. Dan tidak ketinggalan juga BTS. Pada tahun 2030, Arab Saudi tidak ingin ketergantungan kepada minyak dan gas. Allah masih jaga negara ini, terlebih di dua kota suci ini, Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan. Hari ini saya mau membahas tentang polemik konser di Arab Saudi yang terjadi beberapa bulan lalu. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat beberapa gambar yang saya ambil dari media sosial di Indonesia. Gambar dan postingan itu benar adanya. Jadi beberapa bulan lalu di Arab Saudi, tepatnya di ibu kota yaitu di Riyadh, itu mengadakan konser musik dan masih dalam suasana pandemi. Tapi perlu diingat, sewaktu pandemi itu atau beberapa bulan sebelumnya, angka corona di Arab Saudi itu sudah bisa ditekan. Perharinya itu cuma puluhan. Dan konser ini diadakan di wilayah di Riyadh. Ingat, di Riyadh itu ada di Riyadh. Jadi bukan di Mekah dan di Madinah. Nah, kenapa saya minta kalian ingat kata Riyadh? Nah, karena setiap ada konser ataupun ajang internasional itu biasanya sampai saat ini itu cuma ada di dua kota. Kota Jeddah dan kota Riyadh. Kalau kita mau masuk ke area publik itu harus divaksin 2 kali sebelum vaksin yang booster ini datang. Nah, di bulan sewaktu diadakan konser, saya yakin persyaratan untuk masuk ke area tersebut itu harus vaksin 2 kali. Dan peraturan Saudi itu tegas, jelas, tidak pandang bulu warga negara asing ataupun warga negara Arab Saudi. Dan konser ini diadakan di kawasan di Riyadh. Nah, mungkin ada yang saru antara di Riyadh sama di Riyadh. Nah, di Riyadh ini merupakan tempat asli dari keluarga kerajaan Arab Saudi dan menjadi ibu kota pertama dari dinasti Saudi, yaitu pada tahun 1744 sampai 1888. Nah, balik lagi ke topik pembahasan. Jadi konser yang beberapa bulan lalu itu sempat membuat gaduh warga di Indonesia, ya karena selama ini kita tahu Arab Saudi yang merupakan kiblat Islam terus mengadakan konser musik yang notabene-nya jauh dari ajaran Islam. Nah, saya yakin banyak sekali yang pro dan kontra atas pagelaran konser musik kali ini. Nah, padahal sebelumnya di Jeddah itu sudah ada konser musik Justin Bieber, Chris Brown, dan DJ dan produser ternama yaitu Steve Aoki, dan tidak ketinggalan juga BTS. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman, ya khususnya teman-teman dekat saya, tentang perubahan yang terjadi di Arab Saudi, terlebih setelah konser ini. Di awal saya bilang, saya ingin kalian ingat kata di Riyadh, bukan di Riyadh, tapi di Riyadh. Nah, di Riyadh ini dekat dengan kawasan Al-Safarat. Al-Safarat ini merupakan komplek kedutaan dari seluruh negara di dunia itu ditempatkan di satu tempat. Kalau di Indonesia kan mencar-mencar. Nah, kayak di kedutaan Amerika itu ada di Sudirman, terus kedutaan Belanda atau Spanyol itu ada di kawasan Kuningan. Koreksi kalau saya salah. Nah, jadi di Saudi itu cuma ada di satu tempat. Nah, di kawasan Al-Safarat ini merupakan kawasan bebas. Bebas dalam arti wanita di sini boleh mengemudi, terus wanita juga di sini nggak pakai hijab, nggak apa-apa, tapi mereka harus memakai baju yang tertutup tanpa jilbab, itu nggak apa-apa.
Jadi kawasan di Riyadh ini merupakan kawasan yang dihuni oleh orang-orang Arab yang tajir dan juga orang ekspatriat dari Amerika, Eropa, dan Inggris. Nah, jadi kalian tahu kan yang namanya kawasan free zone. Nah, itu kawasan di Riyadh ini. Terus kalau ada yang nanya, kok saya bisa tahu? Jadi informasi aja, saya pernah tinggal di Riyadh itu selama 1 tahun. Dan sampai sekarang ini, saya sebulan sekali itu mengunjungi Riyadh. Jadi ya, seenggaknya tahulah keadaan Riyadh itu seperti apa. Untuk konser yang kemarin itu diadakannya itu di pinggir jalan. Beberapa kali kalau saya ke Riyadh, saya melewati kawasan situ. Dan untuk masuk kawasan situ, itu bukan orang-orang sembarangan. Jadi kalau saya lewat, itu banyak mobil-mobil mewah yang berjejer, dan saya yakin itu kawasan-kawasan elit. Kalau ada yang nanya, yang masuk kawasan situ atau yang nonton konser itu muslim atau bukan? Nah, saya jawab campur, muslim dan non-muslim. Karena dari kawasannya aja, itu kawasan mix. Jadi kita tidak bisa menjudge yang datang itu orang muslim. Jadi yang datang itu campur. Nah, yang perlu kalian ketahui, enggak semua orang yang tinggal di Arab Saudi itu muslim. Jadi banyak juga non-muslim yang tinggal di Arab Saudi. Ya biasanya mereka tinggal di Jeddah, di Riyadh, di Dammam, dan kota-kota kecil yang ada di Arab Saudi. Nah, dulu saya punya pengalaman 4 tahun yang lalu, saya tinggal di kota Arras yang sekarang ini saya tinggali. Jadi saya punya tetangga orang India. Agamanya Hindu, dan kenapa saya tahu dia agamanya Hindu? Karena di dalam kamarnya itu ada kuil kecil yang biasa orang Hindu sembahyang, dan ada juga orang Filipina yang waktu saya tinggal di Riyadh, dia juga non-muslim. Jadi jangan punya pikiran orang yang tinggal di Arab itu orang muslim semua. Nah, hanya 2 kota yang ditinggali oleh orang muslim, yaitu kota Mekah dan Madinah. Ya selebihnya yang non-muslim juga nggak jadi masalah. Bagaimana dengan Arab-Arab yang lainnya? Kayak Arab Libanon, kayak Arab Jordan, kayak Arab Mesir, dan bahkan Arab Palestina. Dulu waktu sebelum saya datang ke Timur Tengah khususnya, saya juga punya pikiran yang sama seperti kalian, bahwa semua yang tinggal di Timur Tengah itu muslim. Tapi setelah adanya internet, saya baru tahu di Mesir, di Jordan, di Palestina itu banyak yang agamanya non-muslim, tapi muka dia muka Arab. Nah, sampai di sini kalian paham kan? Jadi muka Arab belum tentu dia muslim. Jadi menurut saya agama itu di hati, bukan di muka. Setuju? Nah, kalau ekonomi dan politik saya yakin berubah, ya karena ngikutin zaman juga. Jadi banyak peraturan di Arab Saudi yang dulunya itu ada, nah sekarang ini ada beberapa yang dicabut. Ya diantaranya wanita boleh menyetir mobil, wanita boleh menonton pertandingan bola di stadion, dan juga wanita boleh menjadi tentara. Nah, yang tadi saya sebutkan, kedepannya saya akan membuat video tersendiri tentang kebijakan pemerintahan Arab Saudi kepada perempuan yang tinggal di Arab Saudi. Visi dan misi Pangeran Muhammad bin Salman ini, pada tahun 2030, Arab Saudi tidak ingin ketergantungan kepada minyak dan gas sebagai devisa utama negara ini. Ya, walaupun sampai sekarang minyak dan gas ini merupakan devisa utama negara ini, tapi nanti di tahun 2030, insya Allah Arab Saudi nggak akan tergantungan dengan 2 sektor ini, minyak dan gas. Terus mau sampai kapan Arab Saudi ini ketergantungan sama minyak dan gas? Sedangkan Arab Saudi harus membiayai pengeluaran negaranya tiap hari. Sedangkan minyak dan gas ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Pangeran Muhammad bin Salman ini membangun banyak fasilitas-fasilitas modern. Ya, diantaranya kereta cepat
Mekah Madinah. Nah, terus juga ada kawasan yang namanya kawasan Neom. Nah, kawasan Neom ini digaungkan oleh Pangeran Muhammad bin Salman adalah kawasan pariwisata yang berbasis teknologi. Nah, kedepannya Pangeran Muhammad bin Salman ini akan mengedepankan sektor pariwisata dengan mengadakannya konser, dengan mengadakannya ajang-ajang internasional, ya seperti Grand Prix Formula E. Nah, untuk mendapatkan devisa negara. Nah, jadi sekarang ini Arab Saudi sudah membuka visa turis bagi negara-negara yang ditunjuk. Indonesia tidak termasuk negara yang menerima visa turis Arab Saudi. Jadi inti dari kebijakan dan perubahan yang dilakukan Pangeran Muhammad bin Salman ini yaitu untuk memajukan negara Arab Saudi dan juga tidak ketergantungan minyak dan gas sebagai devisa negara. Nah, mungkin Pangeran Muhammad bin Salman ini ingin Arab Saudi itu sama dengan negara tetangga, Dubai ataupun Qatar. Nah, seperti kita ketahui, Dubai itu ya kalau untuk sektor pariwisata bisa diacungin jempol kalau untuk kawasan Timur Tengah. Saya jawab, wallahu alam. Saya sendiri nggak tahu umur saya akan sampai kapan dan sampai kapan saya akan tinggal di Saudi, wallahu alam. Tapi saya pribadi yang setiap ya bulannya saya suka mengunjungi kota Riyadh yang notabene-nya kota besar. Di sana masih normal-normal aja. Dalam arti ya di sana masih banyak wanita yang memakai abaya dan juga niqab, dan ada juga wanita yang nggak pakai hijab ataupun niqab, tapi mereka masih pakaian tertutup. Ya entah itu warna hitam atau warna-warni, tapi intinya mereka harus pakai pakaian tertutup. Jangan cuma karena konser kalian beranggapan Arab Saudi itu sekarang negaranya bebas, negaranya liar. Saya yakin insya Allah masih jaga negara ini, terlebih di dua kota suci ini, Mekah dan Madinah. Jadi insya Allah aman-aman aja. Saya yakin banyak pro dan kontra atas visi dan misi Muhammad bin Salman dalam memajukan Arab Saudi ini. Nah, tapi kita lihat lagi, Arab Saudi ini berbentuk kerajaan. Jadi saya selaku warga negara asing maupun warga negara asli Arab Saudinya ini nggak bisa berbuat apa-apa. Lain cerita kalau di Indonesia. Di Indonesia negara demokrasi. Mau demo atau protes ya disilahkan saja. Nah, jadi itulah perbedaan Indonesia dan Arab Saudi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika kalian ada pertanyaan seputar Arab Saudi, bisa kalian tanyakan di komen. Insya Allah jika saya bisa jawab, saya akan jawab. Jadi segitu aja video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Adi dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.